Oke, berjumpa lagi ya, bertemu lagi dengan ARTMers. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang latihan soal remedial KD6 tentang gerak melingkar di kelas 10. Harusnya gerak melingkar ya. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, soal pertama di sini sebuah bola pingpong diikatkan pada tali. Kemudian tali tersebut dipegang kemudian diputarkan. Ya. Nah, diputarkan dengan 10 kali selama 2 sekon. Ya. Besar frekuensi dan periode dari bola pingpong tersebut adalah, nah, kita akan melihat frekuensi dulu. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap waktu. Nah, putarannya adalah 10 kali, kita bagi 2. Kedapatnya 5. Satuannya adalah hertz. Ya, periodenya berapa? Periodenya itu kebalikannya. Apa sih kebalikannya? Periode adalah banyaknya waktu yang digunakan tiap 1 kali putaran. Nah, dia berputarnya 2 sekon selama 10. Kali ini dapatnya 0,2 sekon. Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Ada 2 buah bola yang bergerak mengitari lingkaran. Bola A menempuh perpindahan sudut 60 derajat selama 1 sekon. Bola B menempuh perpindahan sudut 180 derajat selama 2 sekon. Kesimpulan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah kecepatan sudut roda A paling besar, kecepatan sudut roda B paling besar. Mana kira-kira yang benar? Oke, untuk mencari kecepatan sudut gimana sih? Kecepatan sudut. Oke, ini saya ganti pakai black aja ya. Ini pakai black. Nah, kecepatan sudut kita tuliskan dulu ya. Simbolnya itu adalah omega. Itu adalah sudutnya kita bagi waktu ya, kayak gitu. Nah, sudutnya berapa? Ini yang pertama tadi yang A ya. Yang A itu adalah 60 derajat. Nah, ini kali apa nih? Kita kali, bukan kita kali. Kalau mau ke radian boleh pakai kali, tapi kalau hanya sudut saja nggak masalah. Yang perlu kita kali langsung kita bagi waktunya itu 1 sekon, maka dapatnya berapa di sini? 60 derajat per sekon ya. Nah, kemudian yang omega B berapa? Tuh, tetanya kita bagi T. Nah, tetanya itu adalah 180 derajat. Kita bagi dengan 2 ya. Dapatnya 90 derajat per sekon. Oke, ini ya. Kita udah dapat ini nilainya. Berarti yang paling besar yang mana? Ya ini yang paling besar ya. 90 nih ya. 90 derajat per sekon. Itu yang paling besar. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, mobil menikung lintasan yang berjari-jari 200 meter dengan kecepatan linear 20 meter per sekon. Percepatan sentripetalnya adalah, nah di sini ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Simbolnya itu adalah AS. Nah, kecepatan linear kita bagi dengan R-nya, jari-jari. Nah, berapa tadi? Kecepatan linear itu adalah 20 ya. Kuadrat berarti 20 kali 20. Nah, kita bagi dengan jari-jarinya tadi 200 ya. Nah, 20 kali 20 berarti 400. Kita bagi 200, maka dapatnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, jika gear B berputar dengan kecepatan sudut 1 radian per sekon, maka kecepatan sudut roda A dan kecepatan sudut roda C adalah, nah, berapa nih? Untuk menjawabnya, kamu harus tahu dulu konsep yang ada di dalamnya ini. Konsep apa itu? Nah, konsep yang kita pakai ketika gear ini bersinggungan, maka kecepatan linear yang sama. Nah, kita lihat dulu A dan B dulu ya. Nah, linear si A itu sama dengan linear si B, sama juga dengan linear si C karena bersinggungan ya. Nah, sekarang kita cari hubungan VA dengan PB dulu ya. Kita mau carinya. Nah, di dalam kecepatan linear itu adalah omega A, kita kalikan dengan apa? Dengan gearnya ya. Nah, untuk gearnya ini N besar aja lah ya. Jumlah gearnya itu NA ya. Sama dengan ini apa? Omega B kalikan NB. Nah, ini kali silang boleh ya. Omega A ini per omega B ya.
Kalau tadi kan mau cari ini, nggak perlu lah ini ya. Oke, langsung aja. Jadi omega A sama dengan omega B di sini kalikan NB per, nah, dibagi dengan faktor pengalinya di sini ya. Di NA. Nah, N itu apa sih? N itu adalah jumlah geriginya ini ya, jumlah geriginya. Nah, itu ditunjukkan oleh apa? Yang ada di sini tulisannya. Nih ada 60 dengan 20T ya. Nah, yang omega B dulu. Omega B itu diputar 1 radian per sekon kalikan jumlah geriginya berapa yang B? Itu 60 ya di sini. Di 60. Kita bagi dengan jumlah yang A itu 20. Nah, ini 1 kali 60 berarti 60 dibagi dengan 20 maka dapat 3 ya. 3 radian per sekon. Nah, sekarang kita akan mencari yang C lagi ya. Jadi omega C sama dengan omega B kita kalikan dengan NB dibagi apa nih? Dibagi NC. Kita ngikut cara yang awal tadi ya. Nah, di sini tadi kan dapat 60 ya. Langsung aja NC berapa? Di sini NC itu adalah 10 ya. Nah, maka dapatnya 6 radian per sekon. Nah, terlihat jelas di sini semakin kecil ya. Ini semakin kecil jumlah geriginya maka dia berputar semakin cepat ya. Ini ketika roda-roda itu dihubungkan, nah ini ya, sehubung seperti ini ya, bersinggungan kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gini ya lain konsepnya lagi ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir di sini tentang hubungan roda-roda menggunakan rantai. Oke, nah ketika rantainya itu kita pindah ya. Nah, kita pindah kemana? Kita lihat. Kita pindah kemana? Jika rantai pada roda A, ya, pada roda A kita pindah ke roda B, ya, maka apa yang terjadi? Oke, ini saya pakai warna apa nih cocoknya ya? Mungkin pakai hitam aja dulu ya. Oh, nggak kelihatan. Pakai putih aja. Atau kuning. Oke. Nah, ini dipindah ke dari A pindah ke B ya. Berarti pindahnya ke dari sini pindah ke sini ya. Ini ke B. Berarti apa yang terjadi? Nah, dia berpindahnya dari roda yang besar ke yang kecil ya, rantainya. Maka di sini kecepatan sudutnya yang meningkat nih. Yang mana yang meningkat? Yang B dari awal tadi ya. Ini kan yang awal. Dipindah dia berkurang. Ya, berkurang. Apa yang berkurang? Di sini jari-jarinya berkurang ya ini. Kan tadi harusnya segini jari-jarinya. Kemudian berkurang. Tetapi kecepatan sudutnya meningkat. Sama halnya dengan yang ini tadi. Ya, ketika dia kecil ini ya. Ini kecil, maka dia makin laju kayak gitu. Oke, ini dipindah juga makin laju. Nah, kalau misalnya mau buktikannya bolehlah kita masukin data aja lah ya. Saya masukin data untuk membuktikannya. Nah, anggap di sini ini 2 ya. Kemudian ini jari-jarinya 4. Ini jari-jarinya 3 ya. Yang hijau yang B ini ya. Oke, sekarang awalnya ya kita lihat omega ini yang VD sama dengan VA ya. Roda yang warna ini hijau biru ini. Ya, ini biru Manchester City ya. Dengan yang merah RA itu ya. Berarti ini RD ya. Ini omega D. Sama dengan apa nih? Omega A. Omega A kalikan RA. Masukin nilainya. Omega A kan tadi diputar 10 ya. Kalikan R-nya itu 2. Kemudian omega A ini kan kita nggak dapat nilainya, belum tahu ya. Omega A kalikan RA. RA itu 4 ya. Ini 4 jari-jarinya saya misalkan 4 tadi. Nah, jawabannya berapa sini? Berarti omega A itu berarti nih, ini kan dikalikan dapat 20 ya.
10 kalikan 2, 20. Nah, ini omega A kali 4. Berarti 4 kali berapa biar 20? Ya, kalikan 5. Nah, ini oke, 5 radian per sekon. Nah, sekarang coba kalau saya pindah nih ya, ini saya pindah ke sini. Maka gimana omeganya? Yang omega D ya, kecepatan linear D itu kan masih nggak dirubah ya. Ini masih. Kemudian ini omega B kan dipindah ya, udah dipindah ya. Ingat ini udah dipindah. Rantainya udah dipindah sama seperti yang ini ya. Sepeda yang ada giginya itu dipindah ya rantainya. Nah, ini kan ini masih 10 kalikan 2 tadi atau 20 lah ini tulis ya. Ini saya tulis 20. PD-nya ini, yang ini 20 ya. Ininya 20. Dan omega B-nya ini yang mau dicari, omega B. Nah, kalikan RB, RB-nya kan 3. Nah, sekarang berarti omega B-nya itu berarti 20 kita bagi dengan 3. Nah, ini dapat berapa? Ini kisaran dapat 6, lebih ya. 20 kita bagi 3. 6 nih 18 2 koma sini 20. Ini dapat 6 lagi. Di 6,66 gitu ya. Berarti meningkat kecepatannya. Tadi kan awalnya 5 menjadi 6,6. Meningkat. Maka gimana nih? Berarti roda A meningkat dari semula. Kok roda A yang meningkat padahal yang B di sini? Ingat, yang A itu kan nempel sepusat dengan yang B sepusat. Maka ketika dipindahkan gearnya, semua roda yang sepusat sini meningkat kecepatan sudutnya. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Saya Heri Pace Bene.